Makanya yang tahan sama diskriminasi ini mereka tetap tuh sekolah di sana. Mereka tetap sekolah di sekolah korut di Jepang. Welcome to Kyoto's Korean School. Biar walaupun mereka ini lahir dan besarnya di Jepang, tapi mereka tetap bisa. Kita bahas Korea-Koreaan lagi. Terakhir bahas Koreaan tuh apa ya? Aduh, lupa lagi gue marketing. Gagal deh. Nah, yang unik dari yang mau kita bahas sekarang ini, kita ini bahas Korea. Tapi lokasi tempatnya nih bukan di semenanjung Korea. Kenapa bisa gitu? Soalnya gue mau bahas tentang sekolah khusus warga Korea Utara yang tinggal di Jepang. Gue pas awal-awal tahu ini tuh kayak, kok bisa orang-orang korut punya sekolah sendiri di Jepang? Apalagi kan kayak yang kita tahu, sejarah Korea sama Jepang tuh kan nggak baik-baik aja ya. Kok bisa nih begini nih? Jadi udah kalau gitu, langsung aja kita bahas kenapa bisa ada sekolah Korea Utara di Jepang. Kayak gimana nih keadaan di sekolahnya, lingkungannya kayak gimana nih di Learning by Googling. Oke, buat awal, sebelum kita masuk ke pembahasan sekolah korut di Jepangnya, yang di semua kelasnya tuh ada foto Kim Il Sung, Kim Jong Il, sama beberapa Kim Jong Un juga. Sekolah yang semua kurikulumnya tuh pakai kurikulum korut, yang suka ada study tour ke Korea Utara, yang bahkan lagu-lagu yang diputar di sana tuh cuma lagu-lagu Korea Utara. Sebelum kita bahas itu, enaknya kita bahas dulu nih tentang masuknya orang Korea ke Jepang. Pertama kalinya tuh kayak apa? Biar jadinya nanti jelas nih kenapa sekolah-sekolah korut ini bisa ada di Jepang. Here is a good place to film, don't you think? Since this building was funded by the President Kim Il-sung, on the roof it is written, "Long lives great leader Kim Il-sung." Just as in North Korea, portraits of the country's deceased leaders, Kim Il-sung and Kim Jong-il, are everywhere, in each classroom and in the dorms. Jadi kan kita tahu, dulu kan Kekaisaran Jepang tuh pernah ngejajah beberapa negara Asia ya, termasuk di sini Korea. Kalau menurut Association for Asian Studies disebut sejak tahun 1910, Jepang tuh secara resmi nganeksasi semenanjung Korea. Yang waktu itu masih jadi satu Korea tuh, belum kepecah jadi utara sama selatan. Nah, karena aneksasi ini, hubungan Korea sama Jepang tuh jadi saling terkait akhirnya. Salah satu contohnya tuh kayak, jadi banyak banget orang Korea yang pindah ke Jepang buat jadi tenaga kerja. Apalagi di tahun 1920-an kan Jepang tuh lagi kekurangan banyak tenaga kerja buat pembangunan di negara mereka. Jadi ya udahlah, dari situ pelan-pelan makin banyak tuh orang Korea yang dikirim ke Jepang buat kerja. Mereka kerja, tinggal, sampai akhirnya menetap di sana. Ya pokoknya sejak saat itu populasi orang Korea di pulau-pulau utama di Jepang tuh jadi meningkat banget dan terus bertambah. Dan peningkatan populasi ini nih berasa banget ya, lu lihat aja nih. Kalau menurut The Yale Review of International Studies, disebut awalnya di tahun 1910, populasi orang Korea di Jepang tuh cuma ada ribuan doang. Terus di tahun 1920-an meningkat tuh jadi sekitar 40.000 orang. Dan di tahun 1940-an naik parah jadi sekitar 1.240.000 orang. Ya pokoknya sejak aneksasi sampai Perang Dunia II, populasi orang Korea di Jepang tuh selalu meningkat terus. Dan orang-orang Korea yang awalnya dibawa ke Jepang buat jadi tenaga kerja tadi, mereka nih akhirnya nikah sama sesama pendatang Korea lainnya di sana. Sampai kemudian mereka punya anak cucu yang lahir dan besar di Jepang. Lahir deh tuh wibu tapi opa. Nah, karena generasi yang selanjutnya ini lahirnya sama besarnya tuh di Jepang, gara-gara itu jadinya banyak orang-orang Korea di sana yang nggak bisa bahasa Korea. Dan mereka-mereka ini biasanya disebutnya tuh Zainichi Korea. Apaan tuh Zainichi? Ini tuh sebenarnya sebutan umum buat orang-orang non-Jepang yang tinggal di Jepang. Jadi walaupun sebenarnya istilah Zainichi ini lebih ke buat merujuk orang-orang dari negara manapun yang non-Jepang yang tinggal di Jepang, tapi seiring waktu maknanya jadi bergeser nih. Jadi lebih sering dipakai buat nyebut orang-orang Korea yang tinggal di Jepang. Jadi kalau ada yang nyebut Zainichi, yang ada di kepala orang-orang tuh ya orang-orang Korea yang ada di negara itu. Zainichi ternyata sebutannya ya, bukan wibu opa. Dan kalau menurut studi di tahun 1951, waktu awal-awal Zainichi ini bermunculan, dari sekitar 63% Zainichi yang lahir di Jepang, 43%-nya tuh nggak bisa bahasa Korea. Hampir setengahnya berarti ya. Kalau menurut masih di Yale Review of International Studies, disebut selama periode penjajahan, orang-orang Korea di Jepang tuh dianggapnya orang Jepang juga. Dianggap sebagai warga negara Jepang juga. Tapi waktu Perang Dunia II selesai, waktu Jepang udah kalah, orang-orang Korea ini dicabut status warga negaranya. Kenapa dicabut? Ya soalnya dengan berakhirnya perang dan terus Korea jadi negara sendiri, para Zainichi ini dianggap udah nggak ada hubungannya lagi sama Jepang. Dan gara-gara ini akhirnya mereka nih jadi nggak punya kewarganegaraan. Jepang bukan, Korea juga bukan. Dan karena udah dianggap orang asing, Zainichi Korea ini jadi mulai dapat diskriminasi nih.
Mereka diawasin secara ketat, dimintain sidik jarinya satu-satu, dan diwajibin buat ngebawa sertifikat pendaftaran Zainichi Korea di Jepang. Pokoknya sertifikat ini kemana-mana harus dibawa nih, biar kalau dicek langsung ketahuan, oh ini Zainichi nih. Kalau sampai pas dicek nggak ada, bisa habis tuh mereka. Terus selain itu, banyak juga dari mereka yang dipecat dari kerjaan mereka. Soalnya ya udah nggak dianggap sebagai orang Jepang lagi. Jadi ya intinya setelah Perang Dunia Kedua kelar, kehidupan mereka nih malah jadi makin langsa. We gather today to say in unison no to this outright discrimination, to our exclusion, and to the deprivation of our rights. Japanese ultra-nationalists gathered alongside the road to shout their hatred toward the demonstrators, who they consider to be enemies of the nation. If you don't want to be treated differently, leave Japan and go back to North Korea. Terus setelah akhirnya Semenanjung Korea kebagi jadi dua di tahun 1953, jadi Korea Utara sama Korea Selatan, kalau menurut Washington Post, para Zainichi Korea di Jepang ini, mereka ini bener-bener nggak tahu harus ngikut yang mana. Ngikut yang utara apa yang selatan nih. Bener-bener bingung mereka. Kenapa bingung gitu? Ya soalnya kebanyakan dari mereka lahir dan gedenya kan di Jepang. Bahkan banyak dari mereka yang nggak pernah ke Korea sama sekali dan nggak bisa bahasa Korea juga. Jadi di saat mereka udah nggak bisa jadi orang Jepang lagi nih, mereka udah harus balik jadi orang Korea lagi, mereka bingung tuh harus milih yang mana. Soalnya bener-bener nggak tahu situasi di Koreanya kayak apa kan. Bener-bener buta mereka. Dan disinilah Kim Il Sung, pemimpin Korut waktu itu, dia nih ngeliat celah buat ngepromosiin negaranya. Buat repatriasi Zainichi ini ke Korut. Apa tuh repatriasi? Simpelnya repatriasi tuh kayak mulangin orang ke tanah airnya gitu. Sambil pelan-pelan numbuhin jiwa patriot tanah airnya dia. Dan disinilah sebagai proses transisi sebelum mereka dibawa ke Korut, didanain deh tuh sama Kim Il Sung buat ngebangun sekolah-sekolah khusus warga Korea Utara di Jepang. Buat numbuhin kecintaan dan ngejalin kedekatan antara Zainichi sama Korea Utara. Ini pintar juga ya strateginya ya. Almost all of them had originally been from what was now South Korea, but this new North Korea began paying special attention to the Koreans in Japan, sending them money and helping them build schools and businesses. そのような中で我々に手を差し伸べてくれたのが朝鮮民主主義人民共和国でした。 Kalau menurut Association for Asian Studies disebut, selain ngerencanain ngebangun sekolah-sekolah di Jepang, Korut juga ngediriin asosiasi penduduk Korea di Jepang yang dikasih nama Chongryon, atau dikenal juga dengan nama Soren atau Chosen. Dan tujuan dari pendirian asosiasi ini tetap sama garis besarnya. Biar hubungan antara orang-orang Korea di Jepang tuh punya wadah yang jelas, yang semuanya diatur sama Kim Il Sung. Sekalian didoktrin juga tuh buat menghormatin Kim Il Sung dan ngebagus-bagusin Korut. Dan berkat strategi ini jadinya banyak tuh Zainichi Korea yang tertarik sama Korut dan menganggap kalau Korut itu adalah tanah air mereka. Apalagi selalu ditanamkan di otak mereka kalau Korut itu negeri yang indah, Korut itu negeri yang damai, Korut itu negeri yang sempurna lah pokoknya. Padahal mereka sama sekali belum pernah ke sana, nggak tahu tuh mereka masalah-masalah apa yang sebenarnya ada di Korut. Agak kasihan sih ya. Nah dipercaya dari tahun 1960 sampai 1961 ada sekitar 70.000 Zainichi yang direpatriasi dan dipulangin ke Korut. Dan repatriasi ini terus berlanjut sampai tahun 1984. Sampai jumlah Zainichi di Jepangnya tuh makin dikit. Dan disinilah sebagian Zainichi yang nggak dipulangin, mereka nih mutusin buat stay di Jepang. Karena mereka ngerasanya udah nyaman juga dan udah terbiasa juga tinggal di Jepang. Tetap mereka milih buat tinggal di Jepang, walaupun dalam pekerjaannya mereka tuh udah didiskriminasi banget. Dan banyak juga yang nggak mau nerima orang Korea. Jadi kalau dulu mereka dipecat-pecatin gara-gara nggak punya kewarganegaraan, sekarang sekalinya udah punya kewarganegaraan Korea, tetap tuh mereka nggak bisa kerja. Karena alasannya perusahaannya nggak mau nerima orang Korea. Ya jatuhnya emang rasis aja sih ini ya. Tapi walaupun begini hebatnya mereka tetap nggak nyerah loh. Oke, kita nggak bisa kerja sama orang. Nah, solusinya mereka jadi buka usaha sendiri. Entah itu kayak buka toko atau restoran. Pokoknya mereka benar-benar usaha maksimal biar tetap bisa tinggal di Jepang. Walaupun di sini statusnya mereka nih akhirnya punya kewarganegaraan Korea. Tapi tetap tinggalnya pengennya di Jepang. Holdovers from the 1940s when Japan's military forcibly brought over their relatives. They run a network of schools where they teach their kids about Korean history, teach them Korean language. They teach them the ideology of the great leader Kim Il Sung. Nah itu tadi pergerakan dari pihak Korut. Di sisi lain, masih menurut Association for Asian Studies, disebut di tahun 1965, Jepang sama Korea Selatan tuh menandatangani perjanjian normalisasi
yang ngebuka kesempatan Zainichi Korea buat jadi warga negara Korea Selatan. Nah, kalau asosiasi orang-orang korut di Jepang tadi kan namanya tuh Chongryon. Korsel di sini mereka juga ngediriin asosiasi sendiri yang dikasih nama Mindan. Dan di sini kalau menurut Washington Post, karena kondisi ekonomi Korsel tuh jauh di atas korut, jadinya Zainichi Korea yang tadinya anggota Chongryon, itu mereka banyak yang pindah ke Mindan. Dari yang tadinya pada ikut asosiasinya korut, banyak yang pindah tuh ke asosiasinya Korsel. Dan akhirnya mereka jadi warga negara Korea Selatan sambil tetap tinggal di Jepang. Buat perbandingan jumlahnya, terhitung di tahun 2022 kemarin, jumlah Zainichi Korsel yang ada di Jepang itu sekitar 400.000 orang. Di sisi lain, Zainichi korut yang ada di Jepang itu cuma sekitar 26.000 orang doang. Jauh lebih banyak yang Korsel jadi ya. Alasannya selain faktor ekonomi ada lagi nggak? Dan kenapa ini bisa begini? Alasannya selain karena faktor ekonomi tadi, ini juga karena bisa dibilang kalau kita jadi warga negara Korsel, kita tuh lebih banyak dapat privilege-nya daripada jadi warga negara korut. Contoh privilege-nya tuh misalnya, kalau kita milih jadi warga negara Korsel, kita bebas tuh mau pergi kemana aja. Tapi kalau kita milih korut, walaupun kita tinggal di Jepang, itu tetap kita nggak boleh keliaran seenaknya. Kalau mau kemana-mana tetap harus ada izin dari pemerintah korut dulu. Terus selain itu, buat orang-orang yang milih jadi warga negara Korsel, mereka tuh pada dapat akses ke tunjangan kesehatan sama tunjangan kesejahteraan. Dan karena faktor-faktor inilah, makanya jadi lebih banyak yang milih buat ngikut ke Korsel. Sampai 400.000 loh yang Korsel loh. Di saat 26.000 lainnya masih tetap setia sama korut. Masih tetap setia sama Chongryon. Jadi ya sekolah-sekolah korut yang ada di Jepang ya itu buat anak-anak Chongryon ini. Biar walaupun mereka ini lahir dan besarnya di Jepang, tapi mereka tetap bisa dapat pendidikan negara mereka. Dapat kurikulum pendidikan Korea Utara. Welcome to Kyoto's Korean School. Nah, kita balik lagi ke sekolahnya nih sekarang nih. Kalau menurut Al Jazeera, di setiap kelas di sekolah korut di berbagai daerah di Jepang, itu tuh harus selalu ada foto penguasa korut. Terutama di sini Kim Il Sung sama Kim Jong Il. Dan buat totalnya kira-kira ada lebih dari 70 sekolah korut di Jepang. Dan bahkan ada universitasnya juga loh. Universitas Korea Utara di Jepang. Di sekolah-sekolah ini mereka tuh diajarin bahasa dan budaya Korea. Dan nggak lupa juga patriotisme terhadap korut dan dinasti Kim. Jadi mereka-mereka yang sekolah di sini, mereka ini bener-bener bangga loh ngakuin korut sebagai tanah air mereka. Jadi ketika di dunia luar Kim Il Sung, Kim Jong Il, sama Kim Jong Un itu dianggap penjahat, dianggap banyak melanggar HAM, buat anak-anak sekolah ini, 3 orang itu tuh dianggap pahlawan anti-imperialis. Bener-bener dipuja-puja sama mereka, supreme leadernya korut ini. Walaupun gara-gara tindakan mereka ini jadi dapat diskriminasi. Dan dikucilin juga sama lingkungannya. Kenapa dikucilin? Ya soalnya makin kesini nama Korea Utara tuh kan jadi semacam apa ya? Kayak agak-agak horor gitu lah buat orang-orang Jepang. Stigmanya tuh buruk banget di sana. Makanya yang tahan sama diskriminasi ini mereka tetap tuh sekolah di sana. Mereka tetap sekolah di sekolah korut di Jepang. Tapi buat yang nggak tahan, mereka akhirnya mutusin buat keluar dari Chongryon. Dan milih sekolah di sekolah Jepang biasa. Bareng sama warga-warga lokalnya. Ya ini harusnya nggak jadi masalah sih ya. Soalnya kan bahasa Jepang mereka juga udah fasih banget kan. Budaya Jepang juga udah nyatu banget sama mereka. Jadi nggak ada masalah adaptasi harusnya. Tapi gara-gara pada cabut ini akhirnya murid-murid di sekolah korut di Jepang tuh jadi makin dikit. Kalau menurut Asia Pacific Foundation of Canada, di tahun 2020 kemarin, cuma ada sekitar 7.000 siswa aja di berbagai sekolah korut di Jepang. Sedikit banget ini ya jatuhnya ya. I thought about changing citizenship. Some of my relatives have done so. This country does not recognize North Korea. However, we do. And we think holding on to DPRK citizenship is the right thing to do. We can get freedom only when we're changing citizenship. This is very humiliating. If we change nationality, it means we renounced our ideas. Dan kalau menurut Korea Times, walaupun sekolah-sekolah korut ini didenain sama Kim Il Sung dalam pembangunannya, tapi operasionalnya tuh tetap dibiayain sama Kementerian Pendidikan Jepang. Terus di tahun 2010, waktu Jepang ngebebasin biaya sekolah menengah buat warganya, di sini mereka udah nggak mau lagi tuh ngedanain sekolah-sekolah korut. Dan akhirnya dari sini sebagian sekolah korut di Jepang mulai ngandelin donasi nih. Sebagian mulai dapat kucuran dana langsung dari korut. Di saat sebagian yang lain ngajuin tuntutan hukum ke pemerintah Jepang. Karena mereka ngerasa didiskriminasi. Mereka ngerasa kalau gimana pun mereka tetap berhak lah buat dapat sekolah gratis di Jepang.
Kan tetap nih kita lahir dan gedenya tuh di Jepang loh. Cuma beda kewarganegaraan aja sekarang. Kan Jepang dulu yang ngebawa moyang kita dari Korea. Kok sekarang yang orang Jepang sekolahnya gratis, yang kita enggak? Nggak adil dong. Banyak yang mikirnya gitu akhirnya. Tapi ya gimana ya? Kalau kita hubungin sama isu-isu terkini nih, beberapa waktu belakangan ini kan Korut tuh lagi aktif banget. Ngirimin rudal mereka ke sekitar perairan Jepang. Nah, kelakuan ini akhirnya bikin orang-orang Jepang jadi makin waspada. Dan jadi makin nggak suka sama orang-orang Korut dan semua yang berkaitan sama Korea Utara. Lu bayangin aja deh, menurut New York Times, dalam 2 hari aja di bulan Oktober 2022, Korut tuh udah ngeluncurin 29 rudal ke perairan Jepang. Yang ngebikin alarm peringatan darurat di 3 prefektur Jepang nyala. Dan bikin masyarakat dan pemerintahnya panik juga. Ya, emang rese juga sih Korutnya ya. Tapi kenapa Korut suka ngeluncurin rudal ke Jepang? Kalau menurut CNN, para ahli tuh memperkirakan alasan yang cukup beda-beda nih. Ada yang bilang ini tuh sebagai peringatan, tapi ada juga yang bilang ini sebagai latihan atau tes militer. Buat ngelihat sejauh apa rudalnya bisa nyampe. Gitu amat tesnya. Tapi ya apapun alasannya, yang jelas gara-gara peluncuran rudal ini, orang-orang Jepang tuh makin gak suka sama apapun yang berbau Korea Utara. Termasuk di sini sekolah Korut dan murid-muridnya yang padahal ada di Jepang nih mereka. Ini kebayang gak lu tinggal di tempat yang di sekeliling lu tuh haters lu semua. Butuh nyali lo ini. Jadi ada rasa salutnya gue ke anak-anak sekolah Korut ini. Tapi kalau ngeliat situasi ini menurut lu sendiri gimana nih? Apakah anak-anak ini harus cabut dan sekolah di sekolah normal Jepang aja? Atau tetap nih mereka harus mempertahankan nasionalitas mereka walaupun mereka dibully dari segala arah? Silahkan komen. We're 2 students living here, but 4 junior students are to arrive soon. The students like eating potato chips and using their brand new mobile phones, luxuries that most North Koreans rarely, if ever, enjoy. The students were all born in Japan and have permanent residency here, but they nonetheless say their hearts are with North Korea. Oke, sekian review Googing kali ini tentang sekolah Korut di Jepang. Alasan kenapa mereka bisa ada dan nasibnya sekarang. Agak kasihan sih gue. Mereka kan bahkan nggak pernah ke Korutnya langsung loh. Korban propaganda tapi akhirnya dikucilin ya jatuhnya ya. Kalau merevisi kali gue udah salah, atau mau nanya, atau nambahin dari video, bisa lu tulis di komen. Kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.